Di sebuah desa kecil di pinggir hutan di Jawa Tengah, ada sebuah danau tua yang dikenal angker oleh warga setempat. Danau ini tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon beringin dan hanya dikunjungi oleh segelintir orang yang berani saja. Konon, danau itu adalah tempat bersemayamnya makhluk halus yang tidak suka diganggu. Namun, bagi seorang pemancing bernama Sardi, danau itu hanyalah tempat untuk mencari ikan besar yang bisa dijual dengan harga tinggi. Kisah ini bukan sekedar cerita biasa, melainkan sebuah peringatan tentang apa yang bisa terjadi jika kita tidak menghormati batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Kita simak ceritanya bersama Suara Tengah Malam. Sardi, seorang pria berusia 35 tahun, dikenal sebagai pemancing ulung di desanya. Ia tidak pernah takut menjelajahi tempat-tempat terpencil demi mendapatkan ikan terbaik. Suatu malam di bulan Oktober, Sardi memutuskan untuk memancing di danau tua yang jarang disentuh itu. Warga desa sudah memperingatkannya, "Jangan ke sana malam-malam, Sardi. Danau itu bukan tempat sembarangan." Tapi si Sardi hanya tertawa. "Aku cuma mau ikan, bukan cari masalah," kata si Sardi sambil mengemasi jaring dan pancingannya. Malam itu bulan purnama menerangi langit, menciptakan suasana yang seolah menambah aura misterius di sekitar danau itu. Sardi tiba di tepi danau sekitar pukul 11 malam. Ia menyiapkan peralatannya dengan tenang, tak peduli dengan suara jangkrik yang tiba-tiba senyap atau angin-angin yang mulai bertiup. Ia melemparkan umpan dan menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, Sardi merasakan tarikan yang kuat dari pancingnya itu. "Wah, kayaknya ikan besar ini," pikir si Sardi dengan gembira. Namun saat ia mulai menarik tali pancing, tarikan itu terasa aneh, terlalu kuat, hampir seperti ada sesuatu yang sengaja menahannya. Tiba-tiba air di danau itu mulai bergoyang, membentuk riak-riak yang tak wajar. Sardi mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tidak ingin menyerah. "Wah, mungkin ini ikannya besar sekali ini, ikan raksasa ini," kata si Sardi, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menarik pancing lebih keras, sebuah suara perempuan merintih terdengar dari tengah danau. "Tolong, lepaskan aku, tolong." Suara itu lembut, tapi membuat bulu kuduk si Sardi itu berdiri. Ia menoleh ke sekitar, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan bayang-bayang pohon yang menari-nari di bawah sinar rembulan. Jantungnya mulai berdegup kencang, tapi ia tetap berusaha fokus. Ini mungkin cuma halusinasi," kata si Sardi pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, pancingannya itu terlepas dari tangannya, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia terjatuh ke belakang, dan saat ia mencoba bangkit, ia melihat sosok bayangan perempuan berdiri di tengah danau. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Sardi tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Bayangan itu mendekat, dan suara
rintihan itu berubah menjadi tawa yang mengerikan. "Hahaha, kau sudah menggangguku," kata sosok itu. Suaranya terdengar tepat di telinga Sardi. Sardi tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke desa. Pagi harinya, warga menemukannya tergeletak di pinggir hutan. Pakaiannya basah kuyup dan matanya kosong. Ia tidak bisa bicara, hanya mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak dimengerti. Warga segera membawanya ke dukun desa yang menyatakan bahwa Sardi itu telah kesambet, dirasuki makhluk halus dari danau. Dukun itu melakukan ritual selama 3 hari 3 malam. Tapi kondisi Sardi tidak kunjung membaik. Ia sering mengigau, berbicara dengan suara perempuan yang bukan miliknya, dan kadang tertawa sendiri di tengah malam. Selama 2 bulan berikutnya, Sardi berubah drastis. Ia tidak lagi periang seperti yang dulu. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan ia sering terlihat menatap kosong ke arah danau dari kejauhan. Warga desa mulai menjauhinya, takut bahwa apapun yang merasuki Sardi bisa menular. Keluarganya berusaha mencari pertolongan dari berbagai dukun dan kiai, dan juga ke rumah sakit, tapi tidak ada yang bisa membantunya. "Makhluk itu sudah terlalu kuat di tubuhnya," kata seorang kiai dari kota tetangga. Pada malam bulan purnama, tepat 2 bulan setelah kejadian di danau itu, Sardi menghilang dari rumahnya. Warga desa mencarinya hingga ke danau tua itu, dan apa yang mereka temukan membuat semua orang gemetar. Sardi ditemukan mengambang di tengah danau. Sudah tak bernyawa. Wajahnya nampak damai, tapi ada sesuatu yang aneh. Di tangannya, ia memegang sehelai rambut panjang yang bukan milik manusia. Dokter menyatakan bahwa Sardi meninggal karena serangan jantung. Tapi warga desa yakin bahwa makhluk dari danau itu telah mengambil nyawanya. Hingga kini danau tua itu semakin sepi. Tidak ada lagi yang berani memancing di sana, apalagi di malam hari. Kisah Sardi menjadi legenda di desa, sebuah peringatan bahwa ada tempat-tempat yang sebaiknya tak diusik. Dan setiap kali bulan purnama tiba, warga desa bersumpah mereka masih mendengar suara perempuan merintih dari arah danau, seolah mencari korban berikutnya. Kisah Sardi adalah cermin dari hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib. Kadang rasa penasaran atau ketidakpedulian kita terhadap peringatan leluhur bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Apakah kamu pernah mendengar cerita serupa di daerahmu? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri yang tak bisa dijelaskan? Bagikan cerita kalian, karena siapa tahu di balik setiap kisah ada pelajaran yang menunggu untuk dipahami. Begitulah cerita singkatnya tentang Sardi, seorang pemancing yang telah kesambet, dan 2 bulan kemudian dia meninggal dunia. Ini terjadi di desa kami. Ini adalah kisah nyata. Dan bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.